Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran IPA. Sebelum masuk kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air dan dampaknya bagi kehidupan di bumi. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menjelaskan siklus air dan dampaknya bagi makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak. Anak-anak Ibu tahu dari mana datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis walaupun kita gunakan setiap hari? Air selalu ada di bumi karena mengalami siklus. Proses siklus air terjadi sebagai berikut. Air yang terdapat di permukaan bumi mengalami penguapan yang dinamakan dengan evaporasi. Hal ini terjadi karena terkena panas matahari. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian, uap air akan naik ke tempat tinggi dan dingin. Akibatnya, air mengalami penggembunan yang dinamakan dengan kondensasi hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak kemudian membentuk awan. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ini disebut dengan presipitasi. Presipitasi dapat berupa hujan, es, dan salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini terus berlanjut sampai terjadinya hujan kembali. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Sebelum ditutup, marilah kita simpulkan secara bersama. Jadi, siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu pola tertentu. Proses siklus air ini ada 3 tahap. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Evaporasi adalah penguapan, sedangkan presipitasi adalah jatuhnya butiran-butiran air. Nah, Ibu berharap anak-anak Ibu sudah paham pada materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu depan, Ibu tidak ngasih tugas. Ibu minta anak-anak Ibu baca materi tentang perpindahan kalor dan perpindahannya. Dan siklus air terhadap dampaknya bagi kehidupan di bumi. Dan minggu depan kita adakan ulangan harian. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.